Bab 1771. Baiklah, kita akan melakukannya seperti itu, melakukannya seperti perang gerilya. Bagaimanapun, mari kita lihat apa yang lawan kita lakukan. Jika mereka memiliki kecakapan bertarung yang sangat tinggi, kita akan tetap rendah daripada melawan mereka secara langsung aktif. Tetapi jika mereka memiliki kecakapan bertarung yang rendah, kami akan menghabisi mereka dengan cepat. Kenneth sedikit bersemangat. Dia sangat gembira memikirkan Jack memberinya pil menengah kelas 3, dan ada harapan baginya untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya untuk 3 kelas. Lagi pula, ini adalah pil perantara kelas 3, dan tidak banyak orang yang bisa mendapatkannya. Tetap di belakang adalah langkah yang sangat berbahaya bagi mereka, tetapi itu juga merupakan peluang. Haha, aku percaya murid mereka tidak akan memiliki kekuatan bertarung yang tinggi. Bagaimanapun, murid biasa dan murid informal mereka hanya memiliki kekuatan bertarung biasa. Selain itu, Jack dapat membunuh murid formal mereka jika mereka tidak memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Kecakapan dan jika tidak banyak dari mereka. Titus terkekeh, tetapi sebuah pikiran kemudian muncul di benaknya ketika dia berbicara. Tetap saja, kita harus berperang yang sangat kita yakini, dan kita terutama tidak bisa membiarkan murid mereka melarikan diri. Jika ada orang mereka yang melarikan diri, kita akan berada dalam masalah jika mereka memberitahu para tetua atau ketua sekte klan pertumpahan darah tentang situasi kita. Jack mengangguk setuju. Keuntungan kita saat ini adalah lawan kita tidak tahu tentang keberadaan kita. Mereka pasti berpikir bahwa kita tidak memiliki kekuatan bertarung yang tinggi karena kita baru saja memasuki area ini. Sudah bagus untuk menerobos ke dalam ultimate tahap pertama, tingkat dewa, dan akan ada sangat sedikit dari kita yang berada di tingkat dewa tertinggi tingkat kedua. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan kita. Jack kemudian terbang ke atas dan menatap ke kejauhan sebelum berkata, ayo pergi dan menyelinap ke arah itu. Sepertinya ada pertempuran di depan. 6 dari mereka melakukan perjalanan dengan cepat, dan mereka segera terbang ke tempat di mana suara pertempuran terdengar. Mereka bersembunyi di hutan dan melihat situasi di luar. Ini murid klan pertumpahan darah, oke. Nash mengepalkan tinjunya dengan marah ketika dia melihat. Ada beberapa ribu anggota dari keluarga bangsawan kelas 2 yang dikelilingi oleh sekitar 100 murid dari klan pertumpahan darah. Meskipun ada banyak anggota keluarga bangsawan kelas 2 di sana, ada lebih dari selusin murid klan pertumpahan darah yang berada di tingkat dewa pamungkas kelas 1 atau 2. Ada juga cukup banyak murid yang berada di tingkat dewa sejati. Dengan segelintir murid klan pertumpahan darah di tingkat dewa tertinggi, tampaknya pertempuran telah mengarah ke satu sisi. Anggota keluarga bangsawan kelas 2 benar-benar cemas, ingin melarikan diri. Namun, orang-orang itu membunuh lebih dari selusin orang dengan lambaian pedang mereka, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana di tanah. Darah berceceran di mana-mana, dan banyak dari mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Pergi. Dengan lambaian tangan Jack, semua orang bergegas keluar. Anggota keluarga bangsawan ini adalah keluarga yang menandatangani perjanjian dengan keluarga putih ketika mereka pergi ke Pulau Angin Hitam. Meskipun mereka bukan anggota keluarga putih, Jack tetap memilih untuk membantu mereka. Beberapa lelaki tua dari keluarga bangsawan kelas 2 bertahan dari serangan itu sambil berteriak putus asa. Mereka ingin melarikan diri, tetapi itu terlalu sulit. Saasteriste, kita tamat. Kita tamat. Kenapa ada begitu banyak anggota di tingkat dewa tertinggi? Itu benar, ada beberapa di tingkat dewa tertinggi kelas 2. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian, suara mendesing. Aura pedang terbang ke arah mereka dan membunuh 2 murid klan pertumpahan darah di tingkat dewa tertinggi kelas 2. Kekuatan seperti itu. Orang-orang tua itu menarik napas dalam-dalam, senang ketika mereka melihat ke arah sumber serangan itu. Oh, syukurlah. Ini adalah anggota keluarga White, dan Master Cabello juga ada di sini. Apakah kita diselamatkan? Bab 1772. Sialan, siapa orang-orang ini? Mengapa beberapa master di tingkat dewa tertinggi kelas 3 muncul? Murid-murid klan pertumpahan darah yang tersisa terkejut melihat betapa tiba-tiba semuanya berubah. 1 detik yang lalu, mereka tidak terlalu memperhatikan orang-orang ini yang menerobos masuk ke tanah suci. Tetapi siapa yang mengira bahwa begitu banyak master tingkat dewa tertinggi akan bergegas keluar pada detik berikutnya. Ada 5 master di tingkat dewa pamungkas kelas 3 dan salah satunya adalah di tingkat dewa pamungkas kelas 4. Ini menyebabkan mereka langsung terpana.
Mungkinkah mereka anggota 9 tentara? Sial, mereka pasti. Kapan 9 tentara mengerahkan orang-orang mereka di sini? Salah satu pria yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 1 sangat ketakutan sehingga dia berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, Alejandro berkedip tepat di belakangnya dan mendaratkan pukulan keras di wajahnya, membunuhnya seketika. Mati. Bang, bang, bang. Kedatangan Jack dan yang lainnya langsung mengubah gelombang pertempuran, dan kurang dari 1 menit kemudian, pertarungan berakhir. Mereka yang tersisa merasa seperti mereka telah selamat dari bencana. Seorang lelaki tua dari salah satu keluarga bangsawan kelas 2 memimpin sekelompok orang untuk berlutut di depan Jack dan yang lainnya. Tuan Muda Jack, Tuan Putih dan Tuan Cabello, terima kasih banyak. Jack tersenyum pahit sebelum berkata, beberapa dari kalian harus terbang bersamaku dan melihatnya. Beberapa dari mereka benar-benar terbang bersama Jack sambil menunjuk ke salah satu gunung yang jauh, berkata, apakah kalian melihat tempat itu? Anda harus melakukan perjalanan secepat mungkin menuju daerah itu. Anda dapat memberitahu siapapun yang Anda temui di jalan tentang situasi saat ini, selain orang-orang dari Sekte Langit Awan dan Aula Kerajaan Ilahi. Kami saat ini dikelilingi oleh murid-murid klan pertumpahan darah, anggota penjaga aliansi. Mereka menjaga di luar hutan dan telah mengirim orang ke area ini untuk memburu kami yang telah memasuki Tanah Suci. Setelah kalian tiba di puncak gunung, cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kecakapan bertarung Anda. Orang-orang kami sedang dalam perjalanan ke gunung, seperti yang kita bicarakan. Jangan menyebabkan perkelahian dalam perjalananmu, dan tidak akan mudah bagi anggota klan pertumpahan darah untuk menemukan kalian. Jack memberitahu semua orang tentang situasi umum, dan keluarga itu mengangguk dengan rasa terima kasih sebelum terbang menuju gunung yang ditunjuk Jack. Nash dan yang lainnya mengumpulkan piala mereka sementara Jack membahas situasi itu dengan orang lain. Lagi pula, barang-barang ini sangat penting bagi mereka untuk meningkatkan kecakapan bertarung mereka, dan akan sia-sia untuk meninggalkannya. Tentu saja, karena mereka tidak punya banyak waktu, Nash dan yang lainnya tidak memeriksa cincin bela diri mereka satu per satu, mereka hanya mengambil cincin bela diri dari mereka yang memiliki kecakapan bertarung yang lebih tinggi. Mereka tidak bisa melepaskan cincin bela diri yang dulunya milik para murid klan karena mungkin ada beberapa keterampilan bela diri yang lebih kuat atau teknik seni bela diri di cincin bela diri mereka. Terbang kembali ke teman-temannya, Nash berkomentar sambil tersenyum kecil. Kita hanya bisa mengambil cincin bela diri dari mereka yang memiliki kecakapan bertarung lebih tinggi. Tidak perlu mengambil cincin milik orang-orang di tingkat setengah dewa atau tingkat dasar, dari tingkat dewa yang sebenarnya. Jack mengangguk. Mereka yang memiliki kecakapan bertarung rendah tidak memiliki banyak barang berharga. Jika mereka menemukan sesuatu, mereka akan menyerahkan barang-barang itu kepada orang tua mereka untuk disimpan dengan aman karena itu cara yang jauh lebih aman. Semua yang mereka miliki ada di sana, hanya hal-hal yang cocok untuk kecakapan bertarung mereka. Ayo pergi. Kedengarannya seperti pertempuran sedang terjadi di dekat sini. Jack memimpin orang-orangnya dan terus terbang menuju area lain. Titus memikirkannya dan berkata kepada Jack, yang ada di sampingnya, Tuan Muda Jack, jika tidak ada monster-monster yang melewati daerah itu baru-baru ini, para murid klan pertumpahan darah akan segera menemukan mayat orang-orang itu. Jika mereka menemukan bahwa bahkan anggota di tingkat Dewa Pamungkas kelas 2 telah mati, mereka pasti akan melaporkan kepada manajemen atas mereka tentang ini, kan? Jack tersenyum dingin mendengarnya. Itu akan lebih baik. Pada saat itu, pihak lain pasti akan berpikir bahwa 9 tentara telah mengirim orang untuk membantu kita. Mereka mungkin menimbulkan masalah dan mempertanyakan 9 tentara. Dalam hal ini, 9 tentara tidak bisa berpura-pura seperti mereka, tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi. Mata Titus langsung berbinar. Itu benar. Jika 9 tentara menolak untuk mengambil tindakan, mereka pasti akan menolak untuk mengakui bahwa mereka telah mengirim orang. Namun, klan pertumpahan darah pasti akan curiga bahwa mereka diam-diam membantu kita. Ini adalah hal yang baik, melihat karena itu hanya akan menguntungkan kita jika kontradiksi antara kedua keluarga meningkat. Bab 1773. Tidak lama kemudian Jack dan teman-temannya sampai di tempat di mana suara orang berkelahi terdengar. Di depan mata mereka ada beberapa anggota keluarga putih dan sekte kejelasan tertinggi, bertarung dengan murid klan pertumpahan darah. Namun, murid klan pertumpahan darah ini, sekitar 100 dari mereka, tidak memiliki kekuatan bertarung yang tinggi.
Mereka malah berada di level setengah dewa, level dewa sejati, dan level dewa tertinggi. Hanya ada satu orang tua yang berada di tingkat dewa tertinggi tingkat pertama. Meski begitu, anggota keluarga putih dan Divinity of Pavilion jelas tidak bisa bersaing dengan mereka saat lawan mereka menghancurkan mereka. Hebat, ada anggota keluarga kulit putih kita. Gembira melihat pemandangan itu, Jack memimpin teman-temannya untuk bergegas keluar. Ya ampun, ini tuan muda dan tuan keluarga kita. Anggota keluarga putih sedang berada di atas bulan ketika mereka melihat siapa yang datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka tahu bahwa Jack adalah master yang sangat berbakat di antara para master. Mereka telah berada di tempat ini selama lebih dari 20 hari, dan Jack pasti sudah menembus level dewa tertinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Murid klan pertumpahan darah bukanlah tandingan Jack dan yang lainnya. Setelah kedatangan mereka, Jack dan yang lainnya terbunuh dalam beberapa gerakan. Seorang pemuda dari keluarga kulit putih segera berjalan ke depan dan berkata kepada mereka, "Syukurlah. Tuan muda Jack dan tuan keluarga, senang sekali kalian masih hidup. Kami tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Kami telah mencari untuk kalian beberapa hari terakhir ini, tetapi kami tidak dapat menemukan kalian. Kekuatan bertarung kami telah sedikit meningkat, tetapi kami masih bukan tandingan mereka." Jack melirik semua orang sebelum memberitahu mereka tentang situasinya. Setelah dia selesai, Jack dengan serius berkata, "Kalian memiliki kecakapan bertarung yang rendah, dan aku khawatir perjalanannya akan sangat berbahaya. Selain itu, ada cukup banyak dari kalian di sini. Aku pikir kalian harus mengikuti kami, untuk melihat apa yang terjadi di depan sehingga kami dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Ketika ada lebih banyak orang nanti dan kalian memiliki orang-orang di tingkat dewa tertinggi untuk memimpin Anda dapat melakukan perjalanan menuju puncak gunung di sana untuk menunggu kami." "Baiklah, Tuan Muda." Anggota keluarga putih dan sekte kejelasan tertinggi agak senang. "Ayo pergi ke sana." Jack mendengarkan suara-suara pertempuran di sekitar mereka dan memimpin orang-orangnya ke sisi lain. Kali ini, Jack dan yang lainnya segera menemukan bahwa sekitar 2.000 orang dikepung, diserang oleh para murid klan pertumpahan darah. Master sekte-sekte kejelasan tertinggi, Melody Lawson, Melody, anggota keluarga White, dan keluarga Cabello termasuk di antara orang-orang ini. Beberapa ratus murid klan pertumpahan darah memojokkan mereka, dan ada lebih dari selusin yang berada di tingkat dewa tertinggi. Bahkan ada 3 yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Kutukan, lawan kita bahkan tidak banyak, tapi ada terlalu banyak orang di tingkat dewa tertinggi. Melody juga telah menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 2 dan dapat dianggap sebagai master yang sangat berbakat. Beberapa tetua dari sekte kejelasan tertinggi mereka juga telah menembus ke tingkat dewa pamungkas tahap pertama. Namun, masih sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan anggota klan pertumpahan darah dalam keadaan seperti itu. Bab 1774. Salah satu murid perempuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, Aku ingin tahu apakah akan lebih baik jika kita pergi dengan Tuan Muda Jack, melihat betapa berbakatnya dia. Jika dia juga menembus Dewa Pamungkas kelas 2, level, dia pasti bisa membunuh murid di tingkat Dewa tertinggi kelas 3 dengan kekuatan tempurnya." Ekspresi Melody menjadi gelap saat mendengar itu. Bayangan pria itu muncul di kepalanya, dan dia menyesali apa yang terjadi. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya dan apakah dia telah menerobos. Berdasarkan bakatnya, dia tidak akan mati dengan mudah begitu dia menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 1. "Apa yang kamu bicarakan? Kami adalah sekte kejelasan tertinggi, dan Tuan Muda keluarga putih mungkin sudah meninggal sekarang. Selain itu, kami memperoleh teknik seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan bertarung kami tidak lama setelah kami meninggalkan pihak mereka. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita pergi dengan keluarga putih?" Bentak murid perempuan lain saat dia menangkis musuh mereka. "Melody, bawa beberapa murid berbakat dan pergi. Aku akan mengulur waktu untukmu dan murid lain dan melihat apakah kita bisa berjuang keluar. Kita berdua tidak bisa mati di sini bersama-sama. Kamu sangat berbakat, dan warisan sekte kejelasan tertinggi kita akan hancur jika kamu mati di sini." Sebagai master sekte dari sekte kejelasan tertinggi, Aureole merasa terluka ketika dia melihat bagaimana para tetua dan patronum terbunuh, sementara dia tidak berdaya. Meskipun tidak banyak musuh, ada cukup banyak untuk membunuh setiap orang di sini. Tidak mudah untuk mengalahkan master di tingkat dewa tertinggi,
terutama ketika musuh mereka memiliki master yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Tuan Pavilion, aku tidak bisa pergi. Jika kita mati, maka kita akan mati bersama. Dengan nomor kita akan melawan mereka dengan semua yang kita miliki. Bukankah kita berhasil membunuh beberapa dari mereka? Murid, Melody menggertakkan giginya saat dia akhirnya membunuh salah satu murid pihak lain, yang berada di tingkat dewa pamungkas tahap pertama. Melody, kamu adalah wanita suci dari sekte kejelasan tertinggi kami. Kamu harus memikirkan sekte kami dan situasi yang lebih baik saat ini. Pergi sekarang. Aureole berteriak keras dan bergegas maju dengan sekuat tenaga. Haha, wanita suci. Tempat kita ini dikenal sebagai tempat suci, dan kita belum pernah mendengar tentang wanita suci manapun. Siapa yang mengira bahwa seseorang dari dunia yang ditinggalkan akan menyebut dirinya wanita suci? Aku ingin lihat seperti apa rupa wanita suci ini. Seorang murid laki-laki tertawa keras, menatap Melody dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum dia menambahkan, semuanya, dengarkan. Ini adalah wanita suci sekte mereka, dan tujuan kita sekarang adalah untuk menangkap wanita suci ini hidup-hidup. Pria tua lainnya menimpali sambil tersenyum, haha, aku juga penasaran. Mari kita lihat bagaimana penampilan wanita suci nanti. Dia memiliki sosok yang cukup bagus dan mata yang indah, dan aku hanya ingin tahu seperti apa dia di balik kerudung. Jika dia cantik dan bersedia menjadi tungku agar aku bisa berlatih teknik seni bela diri jahatku, aku akan membiarkannya hidup. Jika dia terlalu jelek, kita hanya perlu membunuhnya. Haha, ide bagus, saudara muda. Pria parubaya yang berdiri di belakangnya mulai tertawa keras. Orang tua ini sebenarnya adalah adik laki-lakinya. Namun, dia langsung menuju Melody setelah itu. Kamu lebih baik berdoa agar dia tidak cukup cantik untuk membuatku ingin mempertahankannya. Jika aku tertarik padanya, dia terkekeh. Kau harus memberikannya padaku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kakak senior, bukankah kamu memiliki selera yang baik selama ini? Mengapa kamu sekarang tertarik dengan yang ini? Ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap, tidak senang dengan keputusannya. Haha, wanita ini sangat memikat dengan penampilannya. Selama wajahnya yang tersembunyi di balik kerudung tidak terlalu jelek, dia pasti tipe wanita yang aku suka. Pria parubaya itu berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3, dan saat dia berbicara, jarak antara dia dan Melody secara bertahap memendek. Melody, lari, sekarang. Aureole, yang bertarung di sisi lain, bergegas mendekat setelah dia berteriak keras kepada Melody. Nyonya tua, apakah kamu ingin bunuh diri? Melihat bagaimana seseorang menghalangi jalannya, pria parubaya itu mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengayunkan tinjunya ke arah Aureole tanpa ampun, bahkan tidak menggunakan chi-nya. Ekspresi Aureole menjadi kaku saat dia dengan cepat mengaktifkan chi-nya dan mengayunkan tinjunya ke arah pria itu. Bab 1775. Bang! Sayangnya, Aureole bukan tandingan pria itu meskipun menggunakan chi-nya. Tinjunya mengirimnya terbang menjauh. Tuan Pavilion. Melody menjadi pucat ketakutan. Dia terbang dengan cepat dan nyaris tidak menangkap Aureole, yang terbang mundur. Kenapa? Kenapa kamu tidak melarikan diri? Aureole sedikit marah karena Melody tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Ada area yang jelas di mana mereka bisa mencoba untuk bergegas keluar. Itu adalah kesempatan yang diperoleh dengan susah payah, namun Melody menyia-nyiakannya. Engah. Dia memuntahkan seteguk darah lagi saat dia selesai berbicara. Haha, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri ketika aku memperhatikanmu? Mengesampingkan hal-hal lain, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dariku, berdasarkan kecepatan terbangnya sendiri. Pria parubaya itu tertawa dan perlahan terbang. Tiba-tiba, seorang pria bergegas keluar dan membunuh beberapa murid klan pertumpahan darah di luar dengan beberapa pukulan terus-menerus sebelum akhirnya berhenti di depan Melody dan yang lainnya. Jack, Melody tercengang melihat sosok yang dikenalnya ini. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Jack di tempat ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Jack berhenti menyerang, Nash dan yang lainnya bergegas masuk dan menyerang murid klan pertumpahan darah lainnya dengan ganas. Tuan Muda Jack, mengapa kalian ada di sini? Saya berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan, tetapi orang-orang ini sangat kuat. 3 dari mereka berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Aureole menyeka jejak darah di sudut mulutnya dengan tangannya dan sedikit khawatir.
Meskipun Jack terlihat kuat dari cara dia menyerang mereka, dia takut dan waspada jika Jack bisa melawan lawan para master itu di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Jangan khawatir, kami datang ke sini karena kami yakin dengan situasinya. Jack berbalik dan menatap mereka berdua, tersenyum acuh tak acuh ketika dia berkata, sejujurnya, kami tidak akan bergegas maju jika kami ragu-ragu. Aureole tersenyum malu ketika dia mendengar ini, tetapi dia harus mengakui bahwa Jack telah mengatakan yang sebenarnya. Mereka tidak punya alasan untuk terburu-buru keluar begitu berani jika mereka tidak percaya diri. Lagi pula, mereka bukan anggota keluarga putih. Selain itu, jumlah orang yang lebih besar di sini adalah murid dari sekte kejelasan tertinggi mereka, dan hanya sejumlah kecil orang yang menjadi anggota keluarga putih. Tuan Pavilion, lihat. Melody menunjuk ke depan dengan cara yang sangat terkejut. Tuan Pavilion, lihat mereka. Mereka tampaknya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Itu benar, mereka berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Ini bagus. Akhirnya kita selamat. Air mata menetes di wajah Aureole saat dia melihat lebih dekat. Karena kelima orang itu berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3, Jack, yang datang bersama mereka, juga tidak akan memiliki kecakapan bertarung yang rendah. Bab 1776. Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana orang-orang di tingkat dewa tertinggi kelas 3 bisa muncul? Pria itu tampak angkuh sebelumnya, tetapi ekspresinya berubah menjadi ketakutan pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada orang-orang di tingkat dewa tertinggi kelas 3 di antara mereka yang memasuki daerah itu. Seorang pria di tingkat dewa tertinggi kelas 2 terbang ke pria yang berada di tingkat dewa tertinggi tingkat ketiga dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini terlihat buruk, kakak senior. Sekte merasa bahwa tidak ada banyak tuan di antara orang-orang ini, jadi mereka tidak mengirim banyak murid kuat ke daerah itu. Mereka mengatakan bahwa ini adalah pelatihan kami dan meminta kami untuk membunuh sampai ke hati kami, konten. Tetapi siapa yang tahu bahwa akan ada orang-orang di tingkat dewa tertinggi kelas 3 di antara mereka. Sambil mengerutkan kening, pria parubaya itu memikirkannya dan berteori, mungkinkah mereka anggota 9 tentara? Orang-orang ini tidak mungkin menerobos begitu cepat karena mereka baru saja memasuki area ini baru-baru ini. Pria di tingkat dewa tertinggi kelas 2 menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Orang-orang ini jelas saling mengenal, dan mereka juga berasal dari tanah yang ditinggalkan. Haha, berhenti menebak dan terima saja kematianmu. Jack tertawa, dan dengan lambaian tangannya, gumpalan aura mengerikan langsung menuju ke arah kedua pria itu. Darah mengalir dari wajah kedua murid klan pertumpahan darah ketika mereka melihat gumpalan energi yang panjang. Serangan kasualnya sebanding dengan keterampilan bela diri tertentu. Orang ini berada di tingkat dewa pamungkas tahap keempat. Setelah mengalami serangan menakutkan Jack, pria di tingkat dewa tertinggi tingkat ketiga mengambil pedang dengan flip tangannya sebelum melambaikannya ke arah Jack. Dengan gelombang pedangnya, gelombang aura pedang yang menakutkan langsung menuju Jack. Itu adalah keterampilan bela diri yang kuat, terbukti dengan banyaknya energi yang dimilikinya. Ledakan. Sayangnya, keterampilan bela dirinya tidak bisa melawan serangan Jack. Aura pedang dihancurkan oleh gumpalan energi yang dilemparkan Jack dengan santai ke depan dan berubah menjadi debu. Bagaimana ini bisa? Keterampilan bela diri saya bahkan tidak bisa bersaing dengan serangan spontannya itu. Pria di tingkat dewa tertinggi kelas 3 sangat ketakutan sehingga bola matanya hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat situasinya. Dia tidak percaya bahwa ini terjadi. Bagaimanapun, dia adalah murid resmi dari klan pertumpahan darah dengan kecakapan bertarung yang cukup kuat. Ledakan. Detik berikutnya, dia dan pria di tingkat dewa tertinggi kelas 2 terkena serangan Jack, meskipun perisai aura menutupi tubuh mereka. Mereka langsung meledak menjadi potongan daging sebelum jatuh dari langit. Jack bergegas dan membunuh dua murid lainnya di murid tingkat dewa tertinggi kelas 2, melihat bagaimana mereka masih bertahan dengan putus asa. Titus, Kenneth, dan yang lainnya segera mengalahkan murid klan pertumpahan darah yang tersisa. Tuan muda Jack, apa kecakapan bertarung Anda saat ini? Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3 tidak memiliki peluang melawan Anda. Saya tidak berpikir Anda berada di tingkat dewa tertinggi kelas 4. Bab 1777. Melody terbang dan menanyai Jack dengan rasa ingin tahu setelah berterima kasih padanya. Haha, bukankah sudah jelas? Aku berada di tingkat dewa pamungkas kelas 4,
tapi kekuatan tempurku hanya sedikit lebih kuat daripada mereka yang berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 4. Jack tersenyum rendah hati. Pada saat itu, Nash dan yang lainnya telah pergi untuk membantu mengumpulkan piala mereka. Aureole kehilangan kata-kata atas apa yang mereka katakan. Dia yakin bahwa kekuatan tempur pemuda ini tidak hanya sedikit lebih kuat daripada yang ada di tingkat dewa tertinggi kelas 4. Gumpalan energi kasualnya menyebabkan murid-murid klan pertumpahan darah di tingkat dewa tertinggi kelas 2 dan 3 hancur berkeping-keping. Omong-omong, Tuan Muda Jack, kami mendengar dari orang-orang ini bahwa mereka adalah anggota klan pertumpahan darah dan bahkan menyebut 9 tentara. Apa yang terjadi? Kami tidak benar-benar memahami situasi tempat ini, dan sepertinya keturunan dari mereka yang memasuki area ini sebelumnya tidak begitu ramah. Aureole memikirkannya dan menatap Jack dengan bingung. Dia berharap untuk belajar beberapa jawaban dari Jack. Jack tersenyum kecil sebelum menyampaikan hal-hal yang dia tahu, menambahkan, adalah kepentingan terbaik Anda untuk mengikuti apa yang saya katakan dan berkumpul di puncak gunung di sana. Jangan terlibat dalam pertempuran sepanjang perjalanan, dan bersembunyi di bawah pohon sambil cepat-cepat berdiri. Kalian tidak akan mudah ditemukan jika melakukannya. Aureole merasa bahwa rencana Jack tampak sempurna saat dia mengangguk puas. Baiklah, Tuan Muda Jack, kami akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Kami berharap Tuan Muda Jack dapat mengejutkan mereka dan membunuh lebih banyak murid klan pertumpahan darah. Kami akan membuat klan pertumpahan darah terkutuk ini menderita sehingga mereka tahu, bahwa kita bukan orang yang bisa diinjak-injak. Jack mengangguk. Kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk secara diam-diam menanggung kerugian di antara orang-orang mereka dan membuat kekacauan di antara mereka, tapi aku tidak akan membantu mereka yang berasal dari Sekte Langit Awan atau mereka yang datang dari laut. Adalah baik bagi mereka untuk dibunuh oleh para dewa, orang-orang dari klan pertumpahan darah. Haha, itu pasti. Siapa yang tahu bagaimana anggota kedua kekuatan ini mengetahui kesepakatan kita dan mengikuti kita ke area ini. Aureole tersenyum dan berkata kepada orang-orangnya, semuanya, ikut aku. Bab 1778. Tanpa diduga, Melody ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara kepada Aureole dan Jack, Tuan Pavilion, saya ingin tinggal bersama Jack dan yang lainnya. Mereka dari klan pertumpahan darah telah membunuh begitu banyak murid kita, dan sekarang setelah saya tingkat Dewa Pamungkas tahap kedua dan bukan tingkat Dewa Pamungkas tahap pertama, saya percaya bahwa saya akan sangat membantu mereka. Ini, Aureole agak ragu-ragu. Lagi pula, sangat berbahaya untuk tetap tinggal, dan Melody adalah wanita suci Sekte Kejelasan Tertinggi. Dia adalah Master Sekte berikutnya dari Sekte Kejelasan Tertinggi, dan mereka tidak akan memiliki penerus jika Melody mati. Meskipun memiliki murid berbakat lainnya, bagaimanapun, mereka sangat tertinggal dibandingkan dengan Melody. Dia akhirnya mengangguk sambil menatap Jack. Baiklah, kamu bisa tinggal. Setidaknya kamu bisa membantu dan bisa menghancurkan mereka yang ada di tingkat Dewa Pamungkas tahap pertama. Jack memikirkannya sebelum akhirnya berkata, baiklah. Tidak masalah jika Miss Melody ingin tinggal bersama kami. Saya akan mengolah pil untuk Anda ketika saya bebas, jadi mari kita menerobos bersama. Anda harus cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kecakapan bertarungmu sehingga kami dapat memberi pelajaran kepada anggota klan pertumpahan darah. Aureole kemudian membawa orang-orangnya pergi. Nash dan yang lainnya juga telah menyimpan piala yang mereka peroleh ke dalam beberapa cincin bela diri. Begitu Aureole pergi dengan yang lain, Melody menawarkan senyum kepada Jack saat dia meminta maaf tentang apa yang terjadi sebelumnya. Kami terlalu picik. Haha, jangan khawatir, aku tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi. Selain itu, apa yang dikatakan orang-orangmu masuk akal karena kita benar-benar anggota dari dua kekuatan yang berbeda. Jack tertawa terbahak-bahak, tampak tidak terpengaruh dengan apa yang telah terjadi. Haha, Bu Melody, pergi bersama Jack adalah pilihan yang paling bijaksana. Jika aku tidak bertemu Jack, apakah aku akan berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3 sekarang? Kata Alejandro dengan sungguh-sungguh di samping mereka. Namun, pilihan Anda saat ini cukup tepat. Karena Anda tidak takut mati, mengikuti Tuan Muda Jack pasti akan menguntungkan Anda. Tuan Muda Jack, kami sudah menjadi alkemis menengah kelas 3. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki alam yang stabil, dan saya pikir dunia semua orang akan stabil setelah 2 hari lagi. Mari kita cari kesempatan untuk berlatih bersama.
Anda pasti akan menembus ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 5 jika Anda berhasil memperbaiki pil perantara kelas 3. Kamu sudah menjadi alkemis menengah kelas 3. Mulut Melody menganga lebar setelah mendengar semua itu, bertanya-tanya apakah dia salah. Ya, tapi ini tidak cukup. Baru-baru ini, saya tidak punya waktu untuk terus mencoba budidaya pil premium kelas 3. Kita akan melihat apa yang harus dilakukan ketika saya bebas. Sekarang, kita perlu membeli beberapa waktu untuk menebang klan pertumpahan darah. Ayo pergi. Saya khawatir suara pertempuran di sini akan menarik murid klan pertumpahan darah baru atau monster-monster. Dengan situasi saat ini, kita hanya bisa bertindak ketika kita perlu menyelamatkan orang lain sehingga kita menang. Jangan buang waktu. Dengan anggukan, Jack berbalik dan terbang ke arah lain setelah dia berbicara. Nash dan yang lainnya segera mengikutinya. Melody, terbang tepat di belakang mereka, diliputi keterkejutan. Seorang alkemis menengah tingkat ketiga sudah sangat kuat, dan pil yang dibudidayakan oleh alkemis semacam itu sudah cukup untuk mengejutkan orang-orang atau tuan di tingkat dewa tertinggi. Tetap saja, Jack berbicara dengan sikap acuh tak acuh tentang hal itu. Tidak lama setelah Jack dan yang lainnya pergi, lebih dari selusin murid klan pertumpahan darah tiba di daerah itu, menatap mayat-mayat di tanah dengan sangat terkejut. Apa yang terjadi? Apa ini? 3 orang yang berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 3 dan banyak yang berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 2 meninggal. Sepertinya sebagian besar lawan mereka tidak mati juga. Seorang lelaki tua yang berada di tingkat Dewa tertinggi kelas 4 tercengang ketika dia melihat tubuh murid-murid klan pertumpahan darah di tanah. Mereka bertemu dengan sekelompok pelatih yang berasal dari dunia yang ditinggalkan, tetapi mereka dengan mudah menyelesaikan orang-orang yang tidak memiliki kecakapan bertarung yang tinggi ini. Mereka segera terbang ketika mereka mendengar suara pertempuran di dekat mereka. Mereka tidak mengharapkan suara pertempuran berhenti sebelum mereka tiba di daerah ini dan malah bertemu dengan pemandangan seperti itu. Seorang murid klan pertumpahan darah di tingkat dewa tertinggi kelas 2 memikirkannya dan, dengan keterkejutan masih terpampang di wajahnya, berkata, 3 orang kita di tingkat dewa tertinggi kelas 3 telah meninggal. Bukankah ini berarti ada orang di tingkat dewa pamungkas kelas 4 di antara mereka? Kalau tidak, mereka bertiga tidak akan mati di sini. Bahkan jika mereka gagal memenangkan pertarungan, tidak bisakah 1 atau 2 dari mereka melarikan diri dengan mudah? Tingkat Dewa Pamungkas kelas 4. Pria tua itu memiliki ekspresi yang sangat gelap di wajahnya setelah dia mendengar ini. Kutukan, bagaimana orang-orang dari negeri asing bisa mencapai kecakapan bertarung seperti itu dalam 1 hingga 2 bulan? Logikanya, orang-orang itu baru saja tiba di tempat ini kurang dari 2 bulan yang lalu, jadi bagaimana mungkin ada mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 4? Dalam waktu sesingkat itu, para anggota 9 tentara pasti telah membantu mereka. Ayo pergi, kami akan segera melaporkan ini kepada para tetua dan master sekte. Bab 1779. Orang tua itu telah meneruskan sarannya dengan pertimbangan ketika dia melihat bahwa langit telah menjadi gelap. Mereka meninggalkan tempat itu sesudahnya, meninggalkan mayat-mayat itu untuk dimangsa oleh monster-monster yang berkeliaran. Pada saat yang sama, Angus, Ella, dan beberapa anak muda sedang duduk di atas batu besar yang terletak di persimpangan di luar markas 9 tentara. Oh, mereka sudah mulai berkelahi, oke. Anggota klan pertumpahan darah mengirim orang pagi-pagi, dikirim ke hutan untuk membunuh Helena dan yang lainnya. Angus memikirkan penampilan Helena yang cantik dan khawatir. Sky, yang berada di samping mereka, tersenyum dingin dan berkata, kalian masih membicarakan Helena. Haha, Helena mungkin sudah mati sekarang, dan mungkin juga kematian yang mengerikan. Tubuhnya mungkin telah dimakan oleh monster-monster, sudah. Angus mengepalkan tinjunya karena marah mendengar kata-kata Sky dan menatapnya dengan tajam. Mustahil, aku tahu dia akan selamat. Lagi pula, dia berada di tingkat Dewa Pamungkas tingkat pertama, dan melihat berapa banyak jumlahnya, mereka mungkin bisa melarikan diri. Haha, Tuan Muda Angus, bukankah kamu cukup pintar selama ini? Mengapa kecerdasanmu menurun hanya karena seorang wanita? Memang benar dia berada di tingkat Dewa Pamungkas tahap pertama, tetapi apakah kamu lupa bahwa ada kelas 7 master tingkat dewa tertinggi di antara mereka yang memburu mereka? Bagaimana bisa master seperti itu gagal membunuh orang yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 1? Apakah dia bisa melarikan diri dari master seperti itu?
Sky membalas tatapannya dengan tatapan panasnya sendiri saat memikirkan bagaimana Angus merawat Helena. Tanpa diduga, Hendrik menimpali, tidak peduli apa, saya menolak untuk percaya dia mati sampai saya melihat mayatnya. Saya berharap dia akan selamat, meskipun hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan. Ella mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi keraguan. Tidak ada cara lain. Jika anggota 9 tentara kita tiba di hutan lebih awal untuk membantu mereka, aku yakin ayah dan saudara perempuan Helena bisa bertahan, terlepas dari apakah Helena hidup atau tidak. Namun, karena 9 tentara berencana untuk tinggal di sana, taruh sekarang, aku takut saudara perempuan dan ayahnya bisa dibunuh oleh anggota klan pertumpahan darah bersama dengan yang lain. Ini adalah hutan yang cukup besar, tetapi klan pertumpahan darah memiliki banyak murid. Jika mereka menyapu seluruh hutan, 80 hingga 90% orang yang memasuki area ini mungkin akan mati. Saya khawatir tidak banyak orang yang akan mati, bisa melarikan diri. Si gemuk tersenyum pahit sebelum melanjutkan, jika mereka menyisir seluruh tanah 2 hingga 3 kali atau menghabiskan lebih banyak waktu di area ini, lebih banyak orang yang datang ke tanah suci ini akan mati. Ella memikirkannya dan berkata, jangan khawatir. 9 tentara hanya akan mengizinkan mereka menyerang tempat ini selama sekitar 3 hari, dan mereka tidak akan berpura-pura tidak tahu apa-apa nanti. Kalau tidak, orang-orang dari paviliun Below Cloud tidak akan senang ketika mereka tiba dan melihat bahwa 9 tentara tidak melakukan apa-apa tentang masalah ini. Sky juga mengangguk dan berkata, itu benar. Kami yang paling dekat dengan hutan ini, dan kami biasanya mencari barang berharga di hutan ini. Jika kami mengizinkan orang-orang dari klan pertumpahan darah untuk tinggal di dalam untuk waktu yang lama, orang-orang dari sekte-sekte itu pasti tidak senang, murid-murid itu mungkin diam-diam mengumpulkan barang-barang berharga di hutan juga. Ini tidak akan berhasil, kita tidak bisa tinggal di sini seperti bebek duduk. Bagaimana dengan ini, mari kita kumpulkan beberapa orang dan diam-diam masuk ke hutan untuk membantu mereka, saran Angus dengan berani ketika dia semakin ketakutan semakin dia berpikir dari apa yang terjadi. Bab 1780. Saran Angus membuat marah Sky, yang memberinya tatapan tajam. Angus, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu? Dan kamu juga ingin masuk? Haha, bisakah kamu, dengan begitu banyak orang menjaga di luar hutan? Hendrik menengahi, berkata kepada Angus, Tuan Muda Angus, Anda tidak dapat bertindak impulsif. Kita tidak bisa masuk seperti itu, orang-orang mereka mungkin membunuh kita. Bagaimanapun, 9 tentara tidak akan segera membuat keributan besar karena mereka membunuh beberapa orang. Mari kita tunggu dan lihat. Ella juga terkejut dan segera membantu untuk membujuk Angus. Angus, ini terlalu impulsif darimu. Apakah menurutmu orang-orang dari klan pertumpahan darah akan mengizinkan kita masuk? Mengizinkan kita masuk berarti kita membantu membunuh mereka. Petik 2. Angus menghela nafas dan kembali duduk di atas batu yang dia duduki sebelumnya. Aku hanya bisa mengkhawatirkan mereka saat aku mendengarkan perkelahian yang sedang berlangsung di area di depan kita dan bagaimana para murid klan pertumpahan darah menjaga di luar hutan. Matanya berbinar pada saat ini, dan dia berbicara dengan naif, ngomong-ngomong, orang-orang itu tidak akan begitu waspada di malam hari, kan? Setidaknya mereka tidak akan berpikir bahwa seseorang ingin masuk saat itu, bukan? Mereka hanya akan berjaga-jaga terhadap orang-orang di dalam yang akan bergegas keluar. Jika kita terbang tepat di malam hari, apakah mereka akan salah mengira kita sebagai murid klan pertumpahan darah di mana kita akan masuk untuk membantu memburu Helena dan yang lainnya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini terlalu berbahaya. Kita semua akan habis jika mereka menangkap kita. Sky terpaku. Sepertinya Angus jungkir balik untuk Helena, bersedia mengambil risiko besar untuk wanita itu. Angus memikirkannya dan berkata, jika mereka menangkap kita, kita hanya akan mengatakan bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di daerah itu. Seharusnya tidak menjadi masalah jika kita hanya memasuki hutan untuk mencari harta karun, dan rumput yang bersemangat, kan? Namun, Hendrik tersenyum pahit. Tuan Muda Angus, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mereka bodoh? Jika kita di sana untuk mencari rumput yang bersemangat, kita akan pergi pada siang dan pagi hari. Siapa yang lari ke hutan pada malam hari untuk mencari rumput berjiwa? Semua orang tahu bahwa bahkan seorang pelatih dengan kekuatan bertarung yang tinggi tidak bisa melawan monster-monster di malam hari.
Monster-monster begitu terbiasa bergerak di malam hari, dan beberapa dari mereka memiliki penglihatan luar biasa yang memungkinkan mereka untuk melihat jarak yang jauh. Tidak masuk akal bagi kita untuk masuk pada malam hari jika kita benar-benar pergi untuk mencari barang-barang berharga. Jika kita menunggu 2 hingga 3 hari lagi untuk melakukan sesuatu, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang berasal dari dunia terlantar yang akan mati. Angus melihat ke arah hutan dan menghela nafas tak berdaya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Keputusan yang dibuat oleh guru benteng pertama dan yang lainnya adalah yang paling menguntungkan bagi 9 tentara kita. Klan pertumpahan darah selalu lebih kuat dari 9 tentara kita, dan guru benteng pertama tidak bisa dibandingkan kepada Master Klan pertumpahan darah. Kita mungkin tidak dapat mengalahkan mereka jika kita langsung berperang melawan mereka. Membiarkan orang-orang yang memasuki area ini untuk melawan beberapa murid klan pertumpahan darah benar-benar hal yang baik bagi kita. Si gendut tersenyum pahit sebelum berkata, Tuan Muda Angus, saya pikir Anda harus berhenti memikirkan Nona Helena. Dia tampaknya telah menyihir Anda dan Tuan Muda Hendrik. Ini tidak akan berhasil, dan Anda berdua harus menguatkan diri, bahwa dia sudah meninggal. Selain itu, kita harus fokus pada pelatihan sebagai laki-laki dan tidak terjebak dalam masalah hubungan. Bersambung.